Kita nongkrongnya di sini ya, Pastor ya? Bentar, belum ini. Mulai ya? Oke. Bosan Katolik, ngobrol santai Katolik. Halo Sobat Bosan semua. Halo. Kembali lagi dalam acara Bosan Katolik. Ngobrol santai Katolik. Yeay. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Pastor Fai dari Sangatta. Halo Pastor. Hai Nona. Oke. Selamat sore. Selamat sore Pastor. Nah, ini kita bakal bahas topik apa nih? Ada di belakang itu mobil jenazah nih, agak Pastor. seram ini Kira-kira topiknya ya, ya. Pastor. Agak seram ya. Ini mobil jenazah ini. Mobil jenazah. Sepertinya temanya menarik. Kira-kira apa nih ya Pastor ya? Nah, gini, untuk tema hari ini Pastor, di Katolik ini kita kan ada tradisi khusus ya Pastor untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal Sudah Pastor. meninggal, Oke. Terutama misalkan kayak di tanggal 2 November itu ada peringatan arwah-arwah orang beriman Pastor. Nah, itu kenapa sih kita harus mendoakan arwah-arwah orang beriman itu Pastor? Kalau menurut Pastor gimana Pastor? Jadi yang pertama, kita sebagai manusia ya, tentu kita punya kedekatan ya dengan orang-orang yang kita cintai ya. Keluarga kita masing-masing, sahabat-sahabat kita, sobat-sobat kita. Tetapi dalam situasi yang terbatas, yang manusiawi, Tuhan memanggil pulang mereka, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan mereka? Cara untuk dekat dengan mereka, selain cinta, mengenang mereka, ya doa. Nah, karena dengan doa itu ada kedekatan batin, ya, ada kedekatan batin. Jadi dengan doa itulah maka hubungan keakraban yang dulu masih hidup kita bangun itu lalu terjalin terus. Jadi dia betul, continue. betul. Makanya harus kita doakan terus ya Pastor ya. Dan kita harus ingat ya. Hanya doa orang yang hiduplah yang menyelamatkan orang yang meninggal. Kenapa? Karena orang yang meninggal tidak bisa mampu menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? Iya betul Pastor. Maka tugas kita yang hidup inilah yang mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan. Oh, itu tuh ada sejarahnya gitu nggak sih Pastor? Kenapa itu kita ada harus dasarnya. mendoakan? Oh, ada Pastor. Ya, Pastor. dalam kitab suci itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama itu dalam kitab Makabe, 2 Makabe pasal 12 itu menceritakan tentang ada seorang panglima perang. Ya, orang-orang Yahudi pada zaman itu namanya Yudas Makabe. Nah, dia punya pasukan. Ketika perang pada zaman itu, kemudian pasukan-pasukan dia gugur. Lalu dia mengambil tindakan yang tepat dan hebat, di mana dia menyuruh pasukannya mengumpulkan mayat-mayat. Lalu dia mengumpulkan ada 2.000 dirham perak. Itu dikirim ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk apa? Penebusan bagi jiwa-jiwa mereka yang meninggal. Nah, tindakan itu dipandang sebagai apa? Perbuatan yang mulia dan saleh. Itulah dasar kenapa kita orang Katolik mendoakan arwah saudara-saudara kita yang meninggal. Karena itu perbuatan yang mulia dan saleh. Itu perbuatan yang mulia dan saleh. Nah, tugas kita mendoakan mereka. Harus mendoakan. Sehingga kalau mereka sudah berbahagia di surga, merekalah yang menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini. Nah, itu tugas kita. Kalau begitu, kira-kira kita sampai kapan ya Pastor harus mendoakan mereka? Kan kita nggak tahu nih, mereka tuh misalkan sudah di surga, apakah misalkan mereka ternyata memang sudah di surga, apakah masih harus didoain atau bagaimana Pastor? Nah, itu kira-kira sampai kapan Pastor kita harus mendoakan mereka? Pada prinsipnya kita tidak bisa menghentikan orang untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain ya. Nah, contohnya doa tadi ya. Apakah kita mendoakan orang yang telah meninggal itu ada batasnya? Masa orang berbuat baik kita melarang? Kan enggak kan? Betul Pastor. Maka tugas mendoakan orang yang meninggal itu tidak ada batasannya. Ya. Kalau kita punya kesempatan kita punya kerinduan ya, mendoakan mereka ya. Dan disitulah tampak ada tadi saya bilang tadi, ada kedekatan batin, ada kedekatan emosional. Nah, yang ingin kita bangun. Karena apa? Ada pengalaman-pengalaman manusiawi yang kita bangun ketika mereka masih hidup. Sehingga dalam doa itulah kita merasa dekat. Ya. Ada suasana yang
terbangun di situ, kendati ada jarak fisik yang terlalu jauh. Jadi, Tapi dengan mendoakan mereka lalu hubungan itu terbangun. Nah, maka tidak ada batasan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Nah, memang dalam gereja Katolik ada kebiasaan-kebiasaan ya. Ada doa 3 hari ya. Karena apa? Karena ingat tentang Yesus yang bangkit sesudah 3 hari bangkit. Ya. oke. Kemudian ada doa 7 hari. Karena apa? Allah selesai menciptakan langit dan bumi, lalu pada hari ke-7 dia berhenti bekerja, dan hari ke-7 itu adalah Allah menguduskannya. Maka ada doa 7 hari karena apa? Berbicara tentang kekudusan. 40 hari? 40 hari hari. itu apa, Pastor? 40 hari itu berbicara tentang pemurnian. Pemurnian. Kita ingat kalau teman-teman muda baca dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, di sana diceritakan bahwa sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari dia mengunjungi tempat-tempat dulu di mana dia berkarya, dia masih hidup dan dia berkarya. Nah, sesudah hari ke-40 lalu Yesus naik ke surga. Lalu hari ke-50 lalu hari Pentakosta Yesus Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Putra. Kemudian ada tradisi-tradisi, ada kebiasaan ya. Dalam budaya ya, ada 40 hari, kemudian ada 100 hari, ada 1000 hari, kemudian ada 3 tahun, ada 10 tahun, macam-macam. Nah, tapi prinsipnya adalah tidak ada larangan, tidak ada batasan bagi kita yang masih hidup mendoakan mereka yang telah berpulang. Karena apa? Itu perbuatan yang mulia dan saleh. Nah, itu dipandang baik oleh kita bagi mereka yang meninggal. Jadi itulah kita harus bangga ketika mendoakan orang yang meninggal. Karena apa? Ada pahala. Ya. Kita mendapat pahala, ada pahala ya, bagi kita. Betul, Ya. betul. Setelah dia berbahagia, dia mendoakan kita. Iya. Jadi ada timbal balik sebenarnya. Betul. Nah, jadi ada bonus. Kita dapat bonus, oh ya. Jadi bukan gratisan, tapi ada bonus yang lebih. Lebih. Ketika mendoakan orang yang telah meninggal. Iya, Pastor. Menarik sekali, Pastor. Ya. Oke, Pastor. sangat menarik ya kalau Iya. berbicara ya. Betul sekali. Aduh, jadi aku yang tegang nih, Pastor. Aduh. Jadi Nana nggak usah khawatir, nanti ketika meninggal itu tugas kami yang hidup ini yang mendoakan. Nah, termasuk kalau saya meninggal pun Pastor Tarsi mendoakan saya, teman-teman orang muda. Jangan cepat-cepat, Pak. Ini bukan mau cepat meninggal, tapi kita harus bangga bahwa ketika kita meninggal, kita tidak usah takut terhadap kematian. Oke. Nah, jadi kita tidak usah takut karena apa? Ada harapan. Ada harapan ya. Terutama doa-doa dari keluarga, ya, umat kita untuk kita yang nanti suatu saat akan meninggal. Oke, siap, Pastor. Wah, menarik sekali, Pastor. Nah, ini nih, Pastor nih. Ada pertanyaan titipan dari Sobat Bosan nih, Pastor. Pertanyaannya unik nih. Kalau misal di masa hidupnya nih ada orang ya, dia tidak baik, orangnya berbuat jahat, terus habis itu masuk neraka. Nah, apakah dengan kita mendoakan terus-menerus gitu, apa dia bisa pindah dari surga ke neraka, dari neraka ke surga, Pastor? Kira-kira gimana? Wah, ini pertanyaan yang menarik ini ya. Gimana tuh, Pastor? Transfer. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ketika ada orang yang bersalah, ya kan? Ada orang yang bersalah kan pasti didakwa. Nah, ketika didakwa itu kan ada hukuman. Ya, ketika didakwa itu kan ada hukuman. Maka dalam pikiran kita, dalam benak kita pun kita berpikir bahwa oh, mereka yang semasa hidupnya perbuatannya tidak baik, perbuatannya tidak bagus, ya. Ada contoh-contoh kasus pembunuhan, itu kan mengambil nyawa orang, ya. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Betul, karena hanya Allah yang bisa mencabut nyawa kita. Nah, di situ lalu kita punya asumsi, punya bayangan bahwa oh, orang ini akan dihukum atau masuk neraka. Apakah demikian? Maka lagi-lagi kita kembali kepada satu pertanyaan dasar bahwa kita manusia punya asumsi dan punya keinginan supaya apa? Orang yang jahat yang demikian ya kalau bisa disiksa lah, ya masuk neraka. Itu kan asumsi kita manusia. Tetapi Allah punya keinginan lain, kehendak yang lain. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang maha belas kasih. Nah, dia maha rahim. Masih ingat kan cerita dalam kitab suci
dalam Injil Yohanes, ya, mungkin pasal 20 atau 21, di mana ada seorang penjahat, ya, dia dihukum karena melakukan kejahatan. Dia mengatakan, Tuhan, kamu kan anak Allah, kenapa kamu tidak menyelamatkan kami? Lalu temannya tegur dia, kita ini patut dihukum karena apa? Memang kita bersalah. Sementara orang ini tidak bersalah, tapi dihukum. Lalu apa kata dia? Tuhan, ingatlah akan daku apabila kamu sudah di Firdaus. Lalu apa kata Tuhan? Hari ini pun kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Itu. Jadi Allah itu maha belas kasih, Allah itu maha rahim bagi kita manusia. Iya. Bangga jadi Katolik ya. Jadi kita harus bangga Kita jadi orang Katolik. Gak usah takut karena usah Allah takut. itu maha rahim. Oke, Pastor. Wah, tadi pertanyaannya udah berat-berat nih, Pastor. Iya. Sekarang pertanyaan yang ringan-ringan aja nih, Pastor. Nah, gini Pastor, kan aku lihat ya nih orang-orang Katolik kalau meninggal itu kayak dikasih atribut, misalkan kayak jas, peti atau didandanin gitu. Nah, apakah memang benarkah di Katolik ini ada tradisi tersebut dalam ajaran Katolik kita ini, Pastor? Kalau di dalam gereja Katolik tentang atribut tadi itu tidak dikatakan di sana. Tetapi pada prinsipnya kita harus memakamkan seseorang itu secara layak dan pantas. Jadi bagaimana kita mempersiapkan dia, memandikan dia, memakaikan sepatu, ya, baju yang bagus. Karena apa? Itu sebagai simbol mempersiapkan dia. Karena apa? Dia akan berjumpa dengan Allah. Nah, simbol-simbol semacam itu membuat hati kita, lalu orang yang meninggal ini kita persiapkan dia dengan bagus. Itu kan simbol apa ya? Kepantasan, kepatutan. Nah, sehingga dia yang meninggal pun merasa, oh ya, dulu saya masih hidup dihargai. Saat meninggal pun saya dihargai dengan pakaian yang pantas atau sarana-sarana. Oke. Itu memang ada aturannya itu memang gitu? Tidak ada aturannya. Hanya di dalam gereja Katolik itu, misalnya seorang imam yang meninggal atau bruder atau suster itu ada atribut mereka. Ya. Sebagai imam itu pakai pakaian kebesaran dia sebagai seorang imam, yaitu stola dan kasula misalnya. Atau di dalam bruder atau suster atau frater yang hidup membiara itu ada pakaian ya sebagai seorang religius ya, dia menggunakan itu. Oke, terima kasih Pastor atas sudah menjawab keresahan kita selama ini tentang kematian gitu, Pastor. Nah, tapi kan belum meninggal kan? Oh, belum dong, Pastor. Jadi, aduh, betul. Nah, supaya ada persiapan ya. Ada persiapan, betul sekali, Pastor. Nah, sekarang boleh dong, Pastor, kasih kita pesan-pesan buat sobat bosan ini agar kita tumbuh kesadaran untuk tetap terus mendoakan orang-orang saudara atau kerabat kita yang sudah meninggal, Pastor. Gimana, Pastor? Nah, sahabat-sahabat bosan, jangan pernah jenuh, jangan pernah lalai, jangan pernah malas mendoakan kerabat, keluarga, sobat-sobat bosan, orang-orang terdekat kita yang telah meninggal. Kenapa? Karena mereka membutuhkan kita dan di situ ada kedekatan. Nah, dalam gereja Katolik ada ibadat resmi, doa resmi gereja atau kita sebut Ekaristi. Ada seorang muda usianya 14 tahun, namanya Carlo Acutis dari Italia. Jadi dia mengumpulkan ajaran-ajaran gereja terutama tentang liturgi gereja Katolik, Ekaristi. Lalu dia membuat medianya sehingga orang-orang muda, sobat-sobat muda bisa masuk ke sana untuk melihat bagaimana dia menjelaskan dari ajaran gereja Katolik tentang betapa dahsyatnya mujizat Ekaristi. Terutama bagi kerabat kita yang meninggal. Dia mengatakan begini, Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Artinya apa? Kalau sobat-sobat bosan mendoakan keluarga yang meninggal dalam intensi, dalam Ekaristi, maka di situ sobat-sobat muda harus percaya bahwa dengan Ekaristi itulah mereka yang telah meninggal ini kita doakan dalam doa gereja ini dan mereka akan masuk surga. Karena apa? Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Maka kita harus bangga ya, untuk mendoakan mereka yang telah meninggal ya. Sehingga
ketika ada keluarga yang meninggal, jangan galau, jangan pesimis bahwa wah nanti dia bagaimana masuk neraka. Kita sebagai orang muda harus punya hope, ya, punya harapan bahwa sesudah kematian ada kehidupan Harus yang percaya baru. itu ya. Harus ada percaya. Kehidupan yang baru. Masuk orang muda tidak percaya. Lalu kalau sudah tidak punya harapan, ya, apalagi? Betul, Pastor. Betul, Pastor. Ya, jadi orang muda harus optimis, harus punya harapan bahwa dengan doa gereja dalam Ekaristi ya, mereka mengalami jalan tol, jalan mulus untuk masuk surga. Mantap, Pastor. Wah, super sekali, Pastor. Bener. Nah, demikianlah sesi Bosan Katolik pada hari ini. Untuk teman-teman sobat bosan yang pengen tanya-tanya lebih lanjut bisa komen di video ini. Dan jangan lupa ya teman-teman buat like dan subscribe Di bawah sini ya. video ini di bawah sini, oke? Ya sudah, oke. Semua dadah. Terima kasih.